Kasus pembunuhan Vina masuk babak baru. Semakin kesini, semakin bermunculan saksi-saksi baru. Berbagi keterangan, berbagi informasi. Salah satunya Saka Tata yang akhirnya buka suara, menyampaikan bagaimana ia diperiksa dengan disiksa dan dipaksa mengakui kejahatan yang tidak ia lakukan. Saya Anggi Pasari, Bu, Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Babak baru misteri pembunuhan Vina kembali bergulir. Semua pihak yang terlibat mencoba mencari cara untuk mengambil momentum agar kepentingan mereka dapat terpenuhi. Dan semakin kesini, semakin banyak pengakuan yang menyampaikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembunuhan Vina. Kita lihat sendiri kan, kalau minggu lalu kuasa hukum dan publik mulai mempertanyakan status tersangka Peggy. Dan sekarang semua upaya hukum akan dilakukan oleh para terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup untuk mencari keadilan yang diduga tidak didapatkan 8 tahun yang lalu. Dimulai dari Oto Hasibuan dan Peradi yang resmi memberikan bantuan hukum kepada Sudirman, terpidana kasus Vina yang saat ini mendekam di penjara. Didampingi mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, hadir juga 4 orang saksi dan keluarga terpidana yang dituduh membunuh Vina. Dalam konferensi pers hari Senin sore kemarin, Oto Hasibuan hadirkan 4 orang saksi yang pernah diperiksa di Polda saat kasus ini pertama kali terjadi. Mereka mengakui mengalami kekerasan dan juga penyiksaan dalam pemeriksaan tersebut. Ditemani keluarga para terpidana dan Deddy Mulyadi, keempat saksi mengaku bahwa semua terpidana berada di lokasi yang sama pada saat pembunuhan Vina 8 tahun lalu. Keempatnya mengatakan kalau mereka semua menginap di rumah Pak RT pada saat kejadian, namun hal ini berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Pak RT. Dan yang menarik adalah ada beberapa saksi yang mengatakan kenal dengan Peggy Setiawan yang saat ini ditahan, tapi mereka mengakui kalau Peggy tidak ada di lokasi kejadian waktu itu. Saya jelaskan dulu bahwa dalam rangkaian peristiwa pembunuhan yang dulu dilakukan ini, ada satu alibi yang sebenarnya mereka ajukan, di mana pada jam yang sama pada tanggal 27 Agustus 2016 sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak Lurah dan Pak RT, Pak Parsen namanya, di rumah anaknya, ya, di rumah anaknya Pak RT. Pak RT-nya ada di sampingnya, di sampingnya. Nah, jadi coba bayangkan, lebih kurang di antara jam-jam tersebut, jam 9 sampai jam 10, jam 12, itu mereka-mereka ini katanya mulanya dari awal, dari sore, dari maghrib, mereka pergi dulu ke rumah, ke warungnya Ibu Nining. Dari rumahnya Ibu Nining, mereka pergi ke rumahnya bapaknya Hadi, rumah Hadi. Dari rumahnya Hadi, lebih kurang jam 9, jam 10, mereka pergi ke rumahnya adanya Pak RT. Dan tidur sampai pagi. Jadi artinya, peristiwa yang dituduhkan kepada mereka itu, yang terjadi di jam-jam yang sama, lebih kurang jam 10, jam 9, 10 sampai jam 12 itu, di hari yang sama, tanggal 27 Agustus 2016 itu, mereka itu berada di rumah RT, di rumah anaknya ketua RT. Sehingga kalau ini benar, maka berarti peristiwa mereka melakukan pembunuhan itu adalah pasti tidak benar. Mereka mengatakan, saya tanya kepada Pramudia, coba jawab, kenapa saudara Pramudia dulu kamu mengatakan bahwa kamu sebenarnya tidak benar ada di rumah itu, di rumah RT, gitu ya? Nah, sekarang dia bilang sesungguhnya juga benar, dia ada katanya. Coba jelaskan dulu. Coba. Sebenarnya Mik. Coba, Mas.
Waktu dulu saya di BAP tahun 2016 saya berkata yang sejujurnya. Salah satu tersangkanya bang. Saya berkata yang sejujurnya. Lalu itu diralat oleh polisi. Bilangnya kamu bilang tidur di situ, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah, maka dari itu saya merasa takut sendiri. Maka dibantulah diubah BAP seolah-olah saya tidur tidak di rumah Pak RT. Seperti itu ceritanya. Nah, itu waktu berita acara di polisi. Ketika kamu diperiksa di pengadilan, apa yang kamu sampaikan? Waktu di pengadilan saya berbicara jujur seadanya. Saya bilang tidur di situ. Ngomong dia. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dipenjara sekarang itu ada di situ juga tidur? Iya, Bang. Melihat. Melihat ya? Melihat. Baik, setelah itu, kemarin katanya kamu ada diperiksa lagi. Diperiksa. Tanggal berapa itu? Tanggal 4 apa? 4 Juni Juni. Di mana kamu diperiksa? di Polda. Di Polda. Kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga. Apa itu? Ya bahwa saya tuh di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu di situ di BAP kemarin? Cuma bukan diralat sih, jadi kayak diomongin benar aja, kamu bilangnya tidur di situ, sedangkan Pak RT-nya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ, bilangnya gitu. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi gitu, Pak. Lagi? Emangnya kamu dipukul? Ya sekarang kan saya kan udah punya keluarga, nggak kayak dulu lagi, Pak. Jadi saya takut. Jadi kamu mau apa jadinya? Ya saya bilangnya tidur di rumah lagi gitu. Jadi nggak di situ, nggak di tempat RT lagi katanya? Enggak. Oh. Jadi yang benar yang mana? Yang benar saya tidur di Pak RT. Oh, jadi bolak-balik nih. Makanya tadi saya marah sama kamu kan? Saya bilang kalau kamu berbohong, maka ada orang yang korban lebih jahat daripada penjahat sebenarnya kalau berbohong mengakibatkan orang lain masuk di penjara. Kan dia bilang tadi kan? Jadi saya nggak mau kalian ini berbohong. Nah, kalau kalian memang betul-betul memang malam itu ada di rumah RT, katakan itu kalian di rumah RT. Tapi kalau memang tidak, ya katakan kalian tidak di rumah itu. Jangan gara-gara kebohongan kalian itu ada orang masuk penjara, seumur hidup lagi. Ya kan? Jadi ingat itu. Berbohong itu adalah merupakan kejahatan luar biasa juga. Ya. Jadi nanti kamu diperiksa lagi tanggal berapa nih? Besok. Ya katakan yang sebenarnya lagi lah. Kalau kamu betul-betul di rumah RT, tidur di situ, melihat 5 terdakwa ini ada di tempat itu pada waktu yang sama terjadinya pembunuhan, katakan dia ada di sana. Tapi kalau memang kamu betul-betul pulang ke rumah, nggak lihat, nggak tidur di situ, nggak melihat anak-anak itu ada di sana, ya katakan juga seperti itu. Kami berani mau bantu kalian kalau jujur, kami juga tidak mau dijadikan alat. Kita harus benar-benar membela kebenaran. Kang Deddy ini sudah begitu capek, mengeluarkan air mata, mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga untuk bisa mengungkap kasus ini. Terima kasih nih Kang Deddy, luar biasa nih Kang Deddy ini. Ya, luar biasa. Kami sendiri merasa tersentuh sekali. Sebenarnya ini tugas pengacara sebenarnya itu. Ya, tapi Kang Deddy sudah mulainya, maka kami juga tergerak hatinya untuk bisa membantu ini. Itu tadi Pramudia. Kemudian satu lagi Teguh. Nah, apa yang terjadi dulu Teguh? Waktu dulu kamu di BAP zaman dulu 2016 kamu ngomong apa? Ya pertama awal sesuai yang ada di kejadian di situ. Bang, geseran, Bang. Cuman di apa Teguh nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh tuh tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Jadi waktu itu di BAP seperti itu. Nah, waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu mau ngomongnya gimana tentang itu? Kalau saya ingat Teguh yang ngomong kayak gitu, terus ada apa waktu itu agak dikat gitu. Waktu itu kamu mau ngapa sebenarnya? Mau bilang apa waktu itu? Ya yang sejujurnya Teguh. Yang sejujurnya itu apa? Ya, apa yang kumpul di rumah Bu Nining, terus di rumah Hardi, terus tidur ke rumah Pak RT.
Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak RT. Mengerti. Waktu di rumah Pak RT kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Alvin. Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Eko. Iya. Saya mau tanya satu hal paling penting ini ya. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ. Iya. Ditangkap nggak waktu itu dia? Kurang tahu tuh. Hmm? Kurang tahu. Kalau kata temen mah katanya sempat dibawa, Terus dikeluarin lagi. dikeluarin lagi. Anak RT ini jadi saksi nggak di pengadilan? Jadi, Nah, jadi anaknya, kalau nggak salah sama Teguh waktu itu. anaknya juga ada. Iya. Jadi saksi di situ ingat? Iya. Pasti ingat atau enggak? Nah, kalau gini-gini, kalau nggak pasti jangan bilang pasti. Kalau nggak ingat, bilang nggak ingat. Jangan coba-coba menjawab yang tidak Anda tidak ingat. Anaknya, bapaknya ada pasti. Bapaknya ada. Ada aja. Anaknya? Lupa sih waktu itu. Nah, coba nanti kita cek di dalam berkas perkara ya. Okta gimana? Okta? Tadi udah ya? Nah, coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur Pak. Di rumah anaknya. Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa anak melihat bahwa 5 terpidana yang sekarang di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada termasuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Bermau dia, Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Nggak kenal. Okta kenal nggak? Ya, anak daerah. Gimana? Kenal. Tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Oke, baik. Kenal. Cuma waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu Peggy ada? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau Udin Kenal. 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 Malam itu ada Peggy? Nggak ada. Nggak ada juga. Nah ini juga nggak ada juga ini. Jadi memang kita jadi sedih juga ya apa yang terjadi sebenarnya. Kami belum bisa menyebutkan apa yang terjadi, tapi dari cerita-cerita ini kan menjadi berbeda semua. Tapi harus ingat loh ya, bersaksi palsu bisa dihukum loh. Siapa dengannya kalau terbukti nanti Pak RT-nya palsu, bisa juga dilaporkan juga saksi palsu. Dan siapa dia terkait ini bersaksi palsu nih? Kalian yang bersaksi palsu atau Pak RT bersaksi palsu, kan begitu? Jadi pertanyaannya kan? Ada 9 mengatakan kalian tidur di situ, Pak RT mengatakan tidur di situ. Siapa yang bersaksi palsu jadinya? Ini masalah hukum yang serius. Itu fase pertama. Sekarang yang kedua mengenai terdakwa 5 orang yang ada di penjara sekarang. Ibu dari siapa? Kakak. Kasih mic dulu. Berdiri, Bu. Ibu kakaknya Kakaknya Supriyanto. di dalam penjara sekarang. Iya. Yang dituduh juga pembunuh di situ. Iya. Nah, cerita yang ibu tahu bagaimana? Sama Pak. Dia juga nyeritain bahwa dia di warung Ibu Nining ke rumah Hadi terus tidur di rumah anaknya Pak RT. Pada waktu tanggal itu. Iya. Betul begitu Ibu ya? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak Waktu jemput anak di penjara, di Polda, iya. di Polda. Dia ngomong begitu. Iya. Dia mengaku nggak pembunuh? Enggak. Nggak pernah. Tapi waktu itu ada berita acara ngaku tuh gimana? Kata dia. Katanya dipukulin, disiksa Pak. Telinganya dimasukin putung rokok. Sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja bonyok semua Pak. Gitu waktu itu. Iya, anak cerita. Anak cerita ya. Iya. Ada foto-fotonya dia. Ada. Ada foto-fotonya. Ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah, itu yang kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu pelanggaran ajasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda?
Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini adalah salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah, situlah tekad kami sekarang nih. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun dia unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif, tidak tepat. Jadi saya mohon kepada Kapolri untuk selanjutnya, meskipun Peggy bukan klien kami dan tidak dalam sini, tapi termasuk untuk mereka ini karena diperiksa sebagai saksi, kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik, supaya tidak terjadi konflik, supaya ada keterbukaan. Termasuk juga orang tua daripada korban sebaiknya tidak ikut dalam melakukan penyidikan ini. Dan langsung deh Instastoryan gak lama setelah pengakuan ini, Polda Jawa Barat merespon. Para saksi yang diajukan oleh Otto Hasibuan semuanya dipanggil, termasuk Ahmad Saifuddin yang mengetahui peristiwa ini 2016 yang lalu. Saksi Ahmad Saifuddin dan kuasa hukum hadir untuk memberi keterangan baru yang berkaitan dengan kronologis kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kesaksian Ahmad Saifuddin dianggap akan meringankan para terpidana yang saat ini mendekam di tahanan. Ahmad Saifuddin merupakan saksi yang menyebut bahwa kelima terpidana berada di rumah ketua RT saat kejadian tahun 2016 silam. Namun demikian, dalam undangan pemanggilan yang dilayangkan pihak Polda, Ahmad Saifuddin dianggap melakukan perintangan penyelidikan. Kedatangan ini untuk apa dan seperti apa Pak? Silakan Pak. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Jadi kami di sini mewakili PRI ingin mendampingi saudara Ahmad Saifuddin sehubungan dengan panggilan untuk wawancara. Jadi pada hari ini beliau diperiksa, belum pro justisia permintaan wawancara, akan tetapi di dalam surat undangannya kami membaca bahwa yang bersangkutan diperiksa untuk pasal 221 ayat 1, yaitu perintangan penyidikan. Ini sudah dilaporkan di Polda Jawa Barat dengan model A, akan tetapi sampai dengan saat ini kami belum tahu siapa terlapornya. Ya, nanti kita tunggu hasil pemeriksaan bagaimana dan bagaimana arah daripada penyidikan sehubungan dengan ini pasalnya pasal 221. Jadi bukan pasal 338, 340 maupun Undang-Undang Perlindungan Anak seperti yang selama ini dihebohkan. Selain Ahmad Saifuddin, ada 3 orang saksi lain yang memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Ketiganya adalah rekan dari 5 orang terpidana yang divonis penjara seumur hidup dalam kasus yang terjadi 2016 lalu itu. Okta, Pramudia, dan Teguh tiba di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Didampingi belasan pengacara, ketiganya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk memberikan keterangan baru terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Menurut para saksi, keterangan yang diberikan saat penyidikan pada tahun 2016 lalu berada di bawah tekanan, sehingga berujung pada 5 orang rekan mereka menjalani hukuman seumur hidup. Ya apa? Agak keras. Jangan udah ngomong aja Kang. Lagi sini aja berdingin. Yang sebenarnya
Artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Itu menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar. Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah Pak RT, kamu bisa bahaya, bisa keseret, kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Dan Inside Storyan tidak hanya kepada saksi bagi terpidana yang sudah mendekam di penjara. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, menjalani pemeriksaan tambahan di Mapolda Jabar. Ditemani ibu dan juga kuasa hukum Peggy dan dicecar 28 pertanyaan oleh penyidik. Usai memenuhi panggilan BAP tambahan, ibu beserta kuasa hukum keluar dari gedung Ditkrimum Polda Jawa Barat. BAP tambahan berkaitan dengan media sosial Facebook yang dimiliki Peggy Setiawan. Setelah hampir 7 jam, ibu dan kuasa hukum Peggy keluar dari gedung Ditkrimum Polda Jawa Barat. Mereka hadir mendampingi Peggy memenuhi panggilan BAP tambahan dari penyidik Mako Polda Jawa Barat. Ada 28 pertanyaan yang dilayangkan para Peggy dalam tambahan BAP yang ditanyakan oleh penyidik kali ini. Pemeriksaan BAP tambahan meliputi tentang keterkaitan Peggy dengan teman di media sosial Facebook. Kuasa hukum Peggy menegaskan tidak ada keterkaitan teman Facebook Peggy dengan tragedi 27 Agustus 2016 lalu di Cirebon. Maaf, saya ulangi, disita oleh pihak kepolisian, mungkin dijadikan barang bukti. Nah, ternyata di dalam HP itu kan ada akun Facebook, yang mana akun Facebook itu adalah milik Peggy Setiawan. Di dalamnya Peggy Setiawan banyak berteman, tetapi ternyata pertemanan itu tidak ada kaitan dengan peristiwa ini, karena teman-teman yang ada di Facebook Peggy itu tidak ada kaitan dengan peristiwa tahun 2016, apalagi dengan para terpidana, tidak ada satupun. Di sela BAP tambahan, Ibu Peggy Kartini membawakan Peggy makanan dan memastikan kondisi anaknya sehat. Ibu Peggy juga mengucapkan terima kasih ke Presiden Joko Widodo yang memberikan dukungan untuk keadilan. Kepada Pak Presiden, dia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini ke dia, atas semua simpatiknya pada Peggy. Peggy mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan netizen-netizen, juga kepada PH-PH-nya Peggy, gitu aja Pak. Peggy-nya sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Tadi bawa apa aja, Bu? Bawa apa aja, Bu, tadi? Cuman bawa itu makan kesukaannya Peggy, orek kering sama tempe sambal, nasi sama ayam. Kuasa hukum Peggy telah menerima surat perpanjangan masa penahanan terhadap Peggy Setiawan. Dan hingga saat ini juga masih belum ada informasi pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan penyidik terhadap Peggy Setiawan alias Peron. Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy.